banyak melewati proses ya, tidak bisa instan ketika hmm, kalau aku sih sebenarnya ya kalau kalau ngomongin apa ya jadi juri di Indonesia aku mah tergantung siapa yang undang aja sih gitu. Iyalah kalau aku masih diinginkan sama sama dari pihak Indosiar untuk jadi juri ya aku melakukan aja, aku melaksanakan sendiko ratu lah gitu. Ya kalau memang udah nggak diinginkan lagi ya berarti ya memang aku udah nggak jadi juri lagi gitu. Tapi kan sebagai seorang artis kan istilahnya kalau saya ini dibutuhkan di mana aja sih hayo gitu. Itu mah tergantung iya gini loh. Saya itu kalau kerja kan nggak mau setengah-setengah ya. Jadi saya kerjanya juga apa ya benar-benar tulus ikhlas lah gitu walaupun dalam kondisi capek ya kalau kita ada tugas yang maksimal ya harus dimaksimalkan lagi gitu maksudnya kerjanya jangan sampai setengah-setengah yang akhirnya membuat orang lain jadi ngelihatnya setengah-setengah gitu. Kalau saya sih kerjanya all out aja mau di Pantura mau di Dangdut Academy ya pokoknya harapan saya pokoknya ilmu tak kasih semua lah gitu gimana saya bisa sukses ya saya bagi buat mereka. Nah setelah saya bagi masalah nanti eksekusinya kepada anak didiknya mereka masuk enggak dengan apa yang saya kasih masukan gitu. Tapi kalaupun enggak berarti ya dari anak didiknya sendiri yang rodo lemot gitu. Ya saya rasa gini loh. Orang itu kalau mau menjadi sukses itu kan banyak melewati proses ya. Tidak bisa instan ketika kamu dia. Saya yakin sebenarnya anak-anak yang ikut kompetisi di Indosiar itu juga semua juga udah melalui proses yang kencang juga mungkin di daerahnya ya. Tetapi ketika melalui proses yang lebih besar, ketemu dengan station yang gede atau ketemu dengan orang-orang yang berbeda dari biasanya itu pasti mereka kayaknya shock gitu. Sama dengan kita melewati proses itu nggak akan gampang gitu. Saya bisa seperti sekarang ini bisa menjadi seorang penyanyi, umur udah 40 lebih, tapi aku masih bisa eksis, honor masih tinggi, nyanyi di mana-mana masih laku, orang masih percaya dengan saya. Itu salah satunya adalah bagaimana kerja keras kita supaya orang tetap percaya, menjaga image, terus menjaga kualitas, menjaga karya, terus bagaimana supaya kita ini tetap dilihat orang dan orang itu percaya kepada kita ya. Salah satunya ya itu tadi satu komponen tuh harus lengkap. Attitude-nya harus dijaga, karyanya harus dijagain. Mungkin namanya juga penyanyi, kudu cantik, kudu bagus bajunya, apanya, tutur katanya, apa semuanya itu juga harus dijagain gitu. Jadi kenapa aku sampai hari ini tuh bisa sukses mungkin ya proses yang aku lewati juga gak gampang gitu. Jadi kalau anak-anak itu maunya yang instan ya akhirnya juga selesainya juga akan di instan. Nah kalau saya sekarang itu banyak yang harus saya lalui dan saya itu belajar setiap hari walaupun aku sukses. Sekarang aku sukses punya bisnis karaoke besar, aku juga masih belajar karena kompetitor saya juga banyak. Itu juga kalau sekarang tuh menjadi penyanyi yang bertahan sampai hari ini, penyanyi dangdut yang orang masih pakai aku ya karena aku bertahan, aku berusaha bagaimana menjadi seorang penyanyi yang bisa bertahan. Ya caranya apa sih? Aku tetap aku ya mungkin aku nyanyinya juga nggak monoton di lagu itu aja ya, aku harus zaman sekarang lagi zamannya lagu-lagunya Happy, lagu-lagunya Suliana, lagunya aku juga ngikutin, aku juga belajar gitu. Terus gimana supaya tetap cantik? Ya anak-anak sekarang aja ayo aku tetap nyaman gitu. Ya itu proses yang kecil-kecil juga aku lalui gitu. Dan anak-anak saya juga harus begitu nantinya. Jangan karena sekarang nyanyi di Indosiar dibayar yo. Make up artis sudah disiapin wardrobe disiapin mereka lele nggak juga sebenarnya ya banyak juga yang harus dilihat. Mereka datang ke Indosiar, dilihat ini pemenangnya, wah penampilannya udah bagus, kalau latihan nggak pakai sandal jepit, mereka udah ngelihat attitude-nya seorang juara itu seperti apa lah. Itu kan suatu penilaian yang plus buat Indosiar sendiri. Kalau keluar mereka rapi, itu juga nilai kecil sebenarnya, tapi itu yang
diwajibkan sebenarnya gitu. Hal yang kecil itu dilakukan dulu, baru lakukan yang besar. Nah, kenapa saya bisa besar seperti sekarang ini? Saya juga nggak merasa harus bangga, tetapi saya akan merasa senang kalau ilmu yang saya berikan itu dipergunakan oleh adik-adik, oleh anak-anak saya. Karena saya itu juga dulu berjuang itu juga nggak gampang. Ketika saya berada di Jakarta aja, saya kayak apa dulu, di pantai, dicekal, diapain lah. Tapi saya masih tetap strong. Karena apa? Saya yakin bahwa saya punya kemampuan, saya punya keahlian, dan keahlian itu saya manfaatkan sebaik mungkin. Dan ketika, ini buat adik-adik saya juga ya, ketika kalian berada dekat dengan seseorang yang hebat, jangan cuma foto. Paling tidak minta ilmu kepada kenapa bisa sukses. Saya itu sama Eyang Titi itu ya sampai hari ini tuh suka teleponan. Padahal beliau udah sepuh ya. Ketemu dengan siapa aja, dengan orang hebat, saya tuh selalu pulih-pulih. Sebelum Pak Ciputra meninggal dulu, orang yang paling kaya juga, sama yang punya Jarum juga ya. Ketemu di bandara, duduk satu kursi, di pesawat pun juga saya, Om Ci, resepnya apa sih jadi orang sukses ini? Oh begini, itu juga. Walaupun cuma sekata dua kata, kalau keluar dari orang hebat itu, kita bisa ini loh, ilmu yang bagus gitu. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang besar, orang-orang hebat, minta ilmu kepada mereka. Jangan cuma foto ketemu hebat, oh ketemu sama orang hebat, enggak. Saya juga gitu, karena belajar itu dimanapun yang membuat kita sukses itu adalah belajar. Dan belajar itu nggak ada waktu dan tempatnya. Kalau bisa setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu belajar. Itu. Saya sih nggak muluk-muluk ya. Apa namanya, saya melihat bahwa tumbuh kembang dunia entertain itu memang sangat cepat, sangat ekspres, dan saya juga berusaha berlari kencang walaupun usia saya tidak muda lagi. Tapi saya kepengen bahwa seperti Eyang Titi Puspa aja gitu, walaupun udah sepuh tapi masih ada namanya, ada gaungnya, karyanya banyak dan lain sebagainya. Aku pengen seperti itu. Dan mulai sebelum solusi tahun ke depan ini, tahun 2022, itu saya juga gak banyak harapan sih, karena aku merasa sudah terlalu banyak yang sudah aku dapat. Aku harus banyak bersyukur dan aku melanjutkan apa yang sekarang ini masih bunda gitu. Ya paling aku sekarang sih bisnis aja. Bisnis aku sekarang juga udah mulai banyak, jadi aku mau mengembangkan lebih besar lagi. Terus menyanyi juga aku harapannya sih banyak off air, bisa dilakukan kembali secara terbuka dan semuanya udah aman terkendali. Itu aja sih harapan saya.